manusia itu sebenarnya yang dicari apa? Ya. Semua orang itu kan mendambakan cinta. Cinta. Dari siapa saja, di mana saja. Ya. Nah, cinta itu hubungannya kan dengan rasa. Ya. Yang paling erat hubungannya dengan rasa itu kan seni. Ya. Tiada seni tanpa rasa, tiada rasa tiada seni kan. Betul. Makanya manusia ini butuh seni. Betul. Nah, bisnis terus, saya bilang Spanning bisnis. Pragmatis, Iya. nggak ada romantisme, nggak ada ini, nggak itu. Iya. Itu hal-hal yang tidak terukur. Ya. Tips sehatnya Pak Dokter ini luar biasa ini. Ya, makanya saya bilang, Ya. sumber segala penyakit itu kan stres. Stres, betul. Stres. Di otak sini kita. Ya, jadi ketegangan itu kan akhirnya kan organ-organ kita kerjanya nggak baik. Ya. Hormon-hormon kita juga nanti produksinya kacau, semuanya kan jadi tidak berfungsinya organ-organ juga nggak benar. Mana yang organnya lemah itu kena ya. Ya. Berkesenian ini kan menyenangkan. Buat saya sebenarnya menyenangkan. Ya. Menyenangkan itu kan berarti menghindari stres. Menghilangkan Stres. Mana orang naik stres nggak bisa toh ketawa terbahak-bahak. Nggak mungkin lah. Betul. Untuk bicara sampai antusias kali dalam seni, orang stres kan tidak bisa kan. Ya. Jadi makanya socializing itu penting. Ya. Kita tetap harus bergaul. Ya. Nah, sendirian tok itu tetap menurut saya ada itu tidak baik karena manusia itu sosial. Begini, suatu karya itu mempunyai banyak variabel yang menentukan harga. Ya. Karena begini, terutama nama besar seorang seniman itu sangat penentu. Ya. Tapi seorang Beri Affandi, kan tidak semua lukisan sama bagusnya. Ya, betul. Ada yang bagus, ada kurang bagus, ada jelek. Ya. Jadi quality juga menentukan. Ya. Nah, lantas, walaupun quality yang sama dan sebagainya, tapi yang satu mau rusak, yang satu masih utuh. Ya. Kondisi itu menentukan juga. Menentukan juga. Lantas ukurannya beda. Saya itu tidak tahu persis, tapi pasti ya sekitar 2000 masih lebih 3000. 2000 lebih ya? Ya mungkin persisnya saya tidak tahu, baru hitung. Tapi ya sudah di luar kapasitas penampungan kita. Tempatnya sudah nggak ada lagi. Iya. Dan maintenance-nya berat, orang saya juga sudah kurang. Dari sekarang saya sudah jarang beli. Jarang beli, ya. Langka sekali kecuali belum punya. Tapi tetap jarang beli, dikasih terus. Buka pameran kasih. Dan mereka kan juga seniman itu pikirnya dikasih, kan promosi. Nah, saya gantung di museum, orang pada tanya datang. Makanya untuk Pak Dokter terkenal sekali dengan tidak hanya kolektor ya, tetapi juga memberikan penilaian, motivator itu bisa menaikkan harga lukisan katanya. Ya enggak lah, karena gini sebenarnya kan orang itu kalau wah itu di Pak Wadi pasti bagus, banyak yang beli kan naik. Bukan karena yang saya naik kan, saya punya nggak tak jual kok. Naik saya juga rugi. Ya belinya lebih mahal kan. Betul. Tapi ya memang mengkoleksi itu mempunyai daya tarik tersendiri. Dan di Indonesia tidak banyak Pak Dokter. Sekarang makin banyak anak-anak muda. Coba begini loh. Umumnya kolektor itu kan pengusaha. Ya. Umumnya itu motivasinya itu investasi. Padahal saya bilang jangan investasi. Bahwa itu suatu investasi yang baik, memang benar. Kalau Anda belinya benar. Tapi Anda mau mengkoleksi itu, motivasinya harus passion, memang senang sama karya. Untuk mendalami, tambah mencintai.
nek coba investasi pasti tadi membosankan. Belum tentu naik turun malah bubar. Ya, betul. Mutung, nggak jadi lagi. Gitu, ya. Tapi waktu itu Pak Dokter mencintai lukisan khususnya itu karena apa sih Pak Dokter? Melihat apanya sih? Itu kan keindahan. Keindahan. Saya itu sangat perasa terhadap segala keindahan itu peka. Oke. Makanya dengerin musiknya indah, saya ada lupa ada telepon dan sebagainya. Tarian yang indah ya kepengen juga gitu. Itu memang ya sudah mungkin ada dari sononya, tapi juga saya asah terus tadi tambah peka. Iya. Itu ada ilmunya nggak Pak Dokter? Untuk gini, ilmunya itu begini loh. Iya. Ada beberapa Belanda bilang on beken mak on beken dalam bahasa Indonesia itu tidak kenal tidak cinta. Iya. Apapun, nek kita tidak kenal mungkin cinta tuh. Iya betul. Tapi apapun, nek kita dalemi, yang dulunya nggak cinta, nggak seneng akhirnya bisa cinta. Dan itu yang dilakukan Pak Dokter. Iya. Saya sudah seneng, wah saya pedalmi sampai sedalam-dalamnya mau tahu semuanya. Makin kegila-gilaan. Iya. Gitu. Betul, luar biasa. Dan itu tidak banyak juga orang yang berpikiran seperti itu. Karena tadi juga ada motivasi. Sebagian besar ya ada, tapi sebagian besar itu investment. Investment itu. Ini sekarang belinya sekian, ini dulu dijual. Belinya berapa, sekarang harganya berapa gitu loh. Miris juga berarti Pak Dokter. Iya saya bilang saya tujuannya untuk menikmati kok. Naik pun tidak akan dijual dari mana-mana kok. Podo anak EDW kok mau dijual. Iya betul. Ya tak? Kita ditinggalkan itu. Sedih. Iya. Mungkin dan untuk koleksi itu ya saya tak doli gitu. Iya. Mungkin saya stres, mungkin sudah mati saya malah. Ada yang bodoh-bodoh kan buat apa? Ya tidak tahu buat apa saya bilang. Iya. Tapi kita tuh sangat menikmati. Harus dicabut, ya mungkin kita mati. Iya. Luar biasa teman-teman. Oke, dari sekian ribu Pak Dokternya sampai lupa. Koleksinya ada berapa ribu ya? Itu kan mesti dilihat karunia ya ribuan lah apa ya. Ribuan lah ya. Tapi yang beredar di internet itu minimal 2.000 koleksi. Tapi saya yakin bertambah. Karena itu berita sudah mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Ya bertambah. Tapi sekarang pertamanya tidak seperti dulu. Ya, tidak begitu cepat. Dulu hampir setiap hari beli lukisan sekarang setahun namanya selalu ada banyak. Ya. Tapi ketika melihat itu Pak Dokter tertarik, kadang memang fokusnya hanya di karya itu saja atau mungkin juga yang melukis siapa sih gitu. Begini, suatu karya itu mempunyai banyak variabel yang menentukan harga. Ya. Karena begini, terutama nama besar seorang seniman itu sangat penentu. Ya. Tapi seorang Beri Afandi, kan tidak semua lukisan sama bagusnya. Ya, betul. Ada yang bagus, ada yang bagus, ada yang jelek. Ya. Jadi quality juga menentukan. Ya. Nah, lantas, walaupun kualitasnya sama dan sebagainya, tapi yang satu mau rusak, yang satu masih utuh. Ya. Kondisi itu menentukan juga. Menentukan juga. Lantas ukurannya beda. Ya. Podo-podo utuh yang lebih besar lebih mahal. Ya. Temanya, Ya. temanya lebih menarik, tidak menakutkan orang perempuan biasa takut. Ya. Itu atas akhirnya kan temanya kan kurang. Ya. Ada seneng kan mau itu kan menentukan juga. Menentukan juga. Lantas history of provenance of ownership. Ya. Karya itu pernah dikoleksi siapa saja. Oh. Nah, orang terkenal atau museum terkenal, nilainya akan tambah. Nilai akan tambah. Oke. Ya, jadi macam-macam. Ya, tidak bisa satu saja. Ya. Berarti memang variabelnya Pak Dokter banyak ya? Oh, banyak variabelnya. Memang gila, bagi saya itu kan menggeluti segala macam seni. Jadi kadang-kadang tuh lukisan ini mau lama nggak ketarik, tapi besok kita lihat dari sisi musik, sisi ini, wah ini apa ya menarik. Dalam apa ini? Ya. Jadi kita melihatnya dari disiplin lain. Ya.
Berarti ada melihat sisi lainnya juga. Ya, jadi kita tuh bisa berbuat banyak. Ya. Karya yang sama dipamerkan 2 kali dengan kurator yang lain atau dengan orang yang mempunyai perspektif lain, ya. koleksi itu hasilnya lain. Hasilnya lain. Justru di situ tuh yang menarik. Ya. Kreativitas apa jalan. Ya. Oke. Pak Dokter, dari sekian ribu koleksi ini ada yang spesial enggak? Atau semuanya spesial? Ya tidak semuanya, tapi banyak lah. Banyak. Suruh milih satu susah. dari pelukis, semua pelukis di Indonesia yang populer barangkali atau bahkan juga. Oh, enggak bisa dari semua, enggak mungkin lah. Enggak mungkin ya. Tapi pelukis penting tentunya umumnya terwakili. Oke, ada ya yang dimiliki. Pelukis penting yang saya suka. Ya. Kan tidak semua pelukis penting saya suka. Ya. Tapi kalau level dunia ada? Enggak. Saya tidak mengoleksi. Oh, lukisan Avandi juga level dunia. Ya, betul. Tapi lukisan luar negeri, yang saya koleksi itu ya semua pasti ada hubungannya dengan sejarah seni rupa Indonesia. Oh. Walaupun itu orang luar negeri, tapi pernah di Bali dan dia masuk dalam sejarah seni rupa Indonesia, oke. Masuk dalam radar kita. Ya. Tapi kalau memang betul-betul dunia, misalnya yang terkenal Picasso. Oh enggak lah. Enggak sampai. Gini loh, kayak kita beli itu, kita lumpuh. Gak bisa beli yang lain, habis duitnya. Iya. Kan udah tinggi sekali. Enggak mungkin bisa Avandi. Kita tuh harus pandai-pandai bagaimana memakai uang itu. Ya. Supaya kita bisa dapat suatu koleksi yang komprehensif, tapi tetap mutunya tinggi, kondisinya baik. Ya. Anak kita lah kepengen segalanya. Iya. Itu harganya kita tidak kuat bayar. Betul. Nggak bisa. Kalau kita punya sejarah lukisan museum seni rupa Indonesia yang bersejarah nggak mungkin. Iya. Kobol-kobol uangnya. Ini Pak Dokter, kan sahabat seniman juga kan banyak Pak Dokter ya. Mungkin sebagai sesepuh nih, ngomong mereka itu sulit enggak? Loh begini loh. Sebenarnya enggak sulit karena mereka itu begini loh. Mereka kepengen. Ya. Dan mereka tuh percaya sama saya gitu. Ya. Jadi saya ngomong ini itu, ya mereka meyakini. Kadang-kadang orang itu udah senang Hidayat. Ya. Nah, saya bilang, coba kata ke rumah saya nanti. Saya bilang Hidayat di sana. Habis ke rumah saya nginep 2 malam. Waktu pulang bilang, saya sekarang paling senang Hidayat. Nah, ini memang daya pengaruh saya ada. Iya. Oke. Jadi artinya memang betul-betul jadi pamomongnya Jawa Tengah. Iya, jadi saya itu kan seniman. sebut aja art patent. Makanya saya sama pemerintah Singapura. Ya. Itu kan diberi Distinguished Patent of the Art. Ya. Itu penghargaan tertinggi. Ya, untuk perorangan. Tapi bukan karena jasa timbang duit, enggak. Karena jasa dari sumbangan ilmu, sumbangan apa karena minjemkan karya dan sebagainya. Ya. Oke. Bukan semata bukan duit. Ada hanya dikasih penghargaan karena nyumbang duit bikin satu gedung untuk itu apa ada. Ya. Saya enggak. Berarti betul-betul ke ilmunya, pemikirannya, dan mengayomi tadi semua seniman-seniman. Siap. Ini luar biasa Pak Dokter. Kalau anak-anak muda sekarang gimana Pak Dokter? Menurut pandangan Pak Dokter? Ya gini, anak muda kan tentunya sekarang zamannya sudah lain. Ya. Dari mereka dunianya kan sudah lain. Ya. Sekarang pop art ini. Ya. Dan begini, mereka pun kalau mau mengkoleksi Old Masters seperti Avandi dan Dasusudana sudah tidak kumanan. Ya, baik-baik sudah ada di kolektor-kolektor lama. Dan yang ada tadi kalau jelek-jelek juga males. Apalagi sekarang banyak pemalsuan, ya kan? Lantas mereka cenderung beli dari seniman yang masih hidup. Ya. Yang cocok seleranya sama mereka. Ya. Oke. Gitu. Kalau untuk aktivitas seniman muda sendiri sejauh ini gimana Pak Dokter? Dibandingkan mungkin pelukis-pelukis legend gitu. Loh, aktivitas sekarang itu mereka lebih luas. Karena dulu
mereka yang tua-tua itu kan terbatas gerakannya. Nah sekarang anak muda-muda ini bisa keliling dunia kemana-mana. Oke. Nah waktu dulu yang pertama kali itu Nasirun sama Pupuk itu saya bawa ke Amerika sama Eropa itu tahun 2021. Ya. Itu seniman tuh masih belum bisa berkreasi sendiri kok. Ini ada seniman yang kepengen, dia bilang, ayo kita juga diajak. Nanti kita masih bisa, bayarnya bisa, tapi nggak bisa berkreasi. Nah Nasir Pupuk kan itu memang saya traktir gitu ya. Tapi dan sekarang, wah mereka so bisa berpergian sendiri kemana-mana. Ya, di kanan di kiri. Bisa pameran kemana-mana. Ya. Berarti emang perkembangannya semakin naik. Oh iya, mereka menjalin hubungan pribadi-pribadi. Ini artinya tidak lagi kemudian bergantung saja di Indonesia ya. Iya. Sekarang udah lebih luas lagi. Iya, berjejaring. Mereka ini sekarang, nah dulu tuh sekelompok jendela yang begitu aja. Ketika saya bawa Nasirun sama Pupuk, dia bilang begini kok, mau kita diajak. Ya. Kita tuh ada uangnya. Tapi nek suruh berpergian sendiri kita nggak tahu kemana. Itu sekarang sudah diundang kanan, itu sudah ada masalah. Pak dokter nggak diajak. Nah ya PDS sudah bisa sendiri. Nah dulu tuh pentas saya itu nemenin mereka kan nggak tahu caranya berpergian kok. Iya. Nah sekarang kan sudah canggih sekarang udah bisa sendiri. Ah, iya. Oke. Jadi zamannya sudah lain. Ya. Nah dulu Pak Fandi pameran. Ya. Yang ngurus pamerannya dia sendiri, yang undang dia sendiri, yang jualan dia sendiri. Nggak ada kurator. Nggak ada kurator. Dan sekarang kan ada kuratornya, yang menulis bukunya, katalognya, yang jualan ada marketingnya, galerinya. Itu sendiri semua. Digarap sendiri semua. Oke. Jadi sekarang lebih mudah. Oh ya, sekarang seniman lebih enak sekarang. Lebih ya. enak. Untuk pameran gitu, bikin IO gitu ya, bikin kepanitiaan. Pernah. Karya mereka itu disenengin sama Sotheby's. Mereka nggak tahu cara yang ngirim gimana, rekening banknya nggak punya. Nah dulu saya suka bantu kayak gitu. Ya kita bantu. Iya. Nah, sekarang sudah mereka. Sekarang mah udah pasti punya. Oke. Jadi, siapa dokter ini saya ingin tahu juga ini cerita Pak Dokter, persahabatan Pak Dokter dengan tokoh yang lain di Jawa Tengah, mungkin yang jadi bestinya betul Pak Dokter ini siapa ini Pak Dokter? Ya saya itu pengagum Gusmus terus sangat. Gusmus ya. Ya dia ini ya walaupun dia ini seorang kiai tapi dalam kehidupan tidak seperti kiai, seperti teman. Orangnya, pikirannya bebas, merdeka, dan orang merdeka, dan tidak seperti orang sehari-hari lah. Ya, tidak kelihatan kalau itu kiai gitu ya. Enggak lah, tapi orangnya waduh menyenangkan dan selalu gembira, keguyon. Dan ya memang dia juga dalam seninya. Dalam seninya. Penyuka seni juga. Dan sering ke sini Pak Dokter ya? Sering lah. Dia pameran di sini udah berapa kali? Nanti ikut pameran di sini sering kok mendadak sampai rumah gitu. Seperti temen aja emang yang main gitu. Teman saja. Senang dia. Siap. Tentu juga tokoh-tokoh yang lain juga Pak Dokter ya? Ya tentunya. Saya ini kan sebenarnya sekarang pergaulan saya itu lebih banyak di dunia seni. Karena saya sudah tidak berbisnis. Dari dulu ketika masih aktif tembakau, ya dunia tembakau saya kenal semua. Tetapi sekarang yang zaman Sita tembakau sudah mati semua dah. Yang baru-baru saya tidak tahu. Seniman tuh masih ada hubungannya. Jadi saya kira seniman ini sudah nasib saya, nggak bisa melepaskan dari situ. Sudah digariskan sepertinya. Seni rupa itu sudah kemanapun lah ya.
mesti dikejar kok. Jadi saya itu mau ngasuh ya mungkin habis ini saya capek banget mau turut-turut tuh nanti asjok dan sebagainya. Untung saya harus ke Amerika, saya lama tidak ketemu adik saya. Adik di sana saya bisa jauh dari semua ini bisa ngasuh baru. Istirahat. Nendak, sakit aja diuber-uber kok udah. Ya, dimanapun ada event seni rupa, mereka mesti tahu. ada dokter. Dan saya itu juga usir, selalu upload di Instagram. Ada orangnya gitu. Nah, kemarin ketika saya bulan Agustus itu kena flu berat, sampai saya berhenti itu. Ya. Sebab saya masih aktif di Cupi karena ngapusin, dia bilang sakit. Lagi kejar. Iya. Oke. Jadi luar biasa Pak Dokter, ini perbincangan kita 1 jam ada ya? Ada ya? Ya ada, saya bicara itu udah bisa leren gitu. Iya. Ngalir saja gitu. Ngalir aja, betul. Ya, jadi setiap interview ya mungkin lain lagi cerita nih. Iya. Tergantung yang menanyakan. Betul. Temanya. Gimana. Tapi ya saya memang ya seneng ngomong. Ini satu lagi Pak Dokter. Ya. Saya ingin tahu ini tips sehatnya Pak Dokter. Ini luar biasa ini. Ya, makanya saya bilang. Ya. Sumber segala penyakit itu kan stres. Stres, betul. Stres di otak sini kita. Ya, jadi ketegangan itu kan akhirnya kan organ-organ kita kerjanya nggak baik. Ya. Hormon-hormon kita juga nanti produksinya kacau semuanya kan jadi tidak. Ya. Berfungsinya organ-organ juga nggak benar. Mana yang organnya lemah itu kena ya. Ya. Berkesenian ini kan menyenangkan. Buat saya sih menyenangkan. Ya. Menyenangkan itu berarti menghindari stres. Menghilangkan stres. Mana orang naik stres nggak bisa tuh ketawa terbahak-bahak. Nggak mungkin lah. Betul. Untuk bicara sampai entusias kali dalam seni. Nah orang stres kan tidak bisa kan. Iya. Ya, jadi makanya socializing itu penting. Ya. Kita tetap harus bergaul. Ya. Nah, sendirian tok itu tetap menurut saya ada itu tidak baik karena manusia itu sosial. Makanya kan orang-orang yang pensiun, ya, tapi diem aja di tempat kan cepat mundur. Malah cepat. Betul. Kita itu tetap harus aktif, beraktivitas, interaksi dengan orang lain. Ya. Manusia itu manusia sosial. Betul. Butuh interaksi. Butuh. Oke. Ya, dari kita juga harus tahu bahayanya. Sekarang desa tua ya jangan lakukan ini yang bahaya. Sekali jatuh, tulangnya patah tuh, sengsara dah. Betul. Cepet bye-bye itu. Orang harus tahu kesehatan. Iya. Berarti tipsnya satu ya, mengelola stres atau bahkan tidak stres. Menghindari. Menghilangkan stres. Menghindari. Stres itu kan ada pikirannya nggak enak. Ya. Pikirannya enak itu lupakan saja. Apa yang sudah lalu itu jangan dipikirkan lagi. Ya. Orang pernah dijahatin orang nggak bisa lalu. Lihat orangnya benci. Aduh GDW kok itu Pak. Iya betul. Begitu benci ya kita udah stres lah. Stres sendiri ya. Kita BPO ya enak aku ya saya gitu kan ya. Betul. Iya toh. Ya. Kita orang stres nggak stres. Ya. Orang nggak mungkin stres dan bisa ketawa lepas. Ya. Betul. Dan salah satunya adalah lewat seni yang dilakukan Seni itu menyenangkan. Ya. Dan gila ya. Manusia itu sebenarnya yang dicari apa? Ya. Semua orang itu kan mendambakan cinta. Dari siapa saja, di mana saja. Ya. Cinta itu hubungannya kan dengan rasa. Ya. Yang paling erat hubungannya dengan rasa itu kan seni. Ya. Tiada seni tanpa rasa, tiada rasa tiada seni kan. Betul. Makanya manusia ini butuh seni. Betul. Bisnis terus, saya bilang. Spanning bisnis, pragmatis, nggak ada romantisme, nggak ada ini, nggak itu. Itu hal-hal yang tidak terukur. Nah, itu yang tidak terlihat tuh kadang-kadang kita tidak tahu manfaatnya seperti apa. Dan lebih senang lagi
kita tidak bisa. Kita berbahagia, yang lain sekitar kita tidak berbahagia, nggak mungkin. Ya. Ketawa sendiri kalau wong edan gitu. Jadi kita harus nebarkan kebahagiaan kita pada orang lain. Pada orang lain. Betul. Ya. Semua podo seneng nih. Ya. Soalnya menderita, masa kita bisa seneng dewi. Ya, betul. Tipsnya sederhana teman-teman. Oh sederhana. Tapi saya kira menghindari itu stres, menghilangkan stres. Salah satunya dengan seni. Tapi saya lupakan, jangan sekali-kali itu dendam. Betul. Ya tentu penyakit hati. Sakit hati betul. tidak bisa memaafkan orang. Ya. Rugi kita. Rugi sendiri. Lihat orang baru seneng ketawa, lihat orang akhirnya marah. Kita malah sakit hati. Rugi. Betul. Kita lihat aja, aku tetaplah enak ya. Biaya harus terima kasih. Ya, bersyukur. Oke. Karena syarat tetapnya kecut kok ya. Iya. Mungkin satu juga nih teman-teman, selain menghindari stres lewat seni, itu kan Pak Dokter ini olahraga. Betul nggak Pak Dokter? Ya, olahraga saya menyenangkan, dansa. Ini jago banget dansa ini Pak Dokter ini. Dansa itu menurut saya bagi manula itu paling baik. Iya. Karena semua diikut sertakan. Ada big factor ada. Ya. Karena kita jantung kita kan makin berdebar-debar, ya kan bagus. Ya. Lantas keseimbangan itu penting sekali. Keseimbangan. Di dansa perlu keseimbangan. Mudah-mudah. Lantas postur orang kan mesti tegak gitu kan. Ya. Dansa kan harus. Ya. Lantas kelenturan badan. Kelenturan badannya. Lantas refleks yang cepat. Ya. Reaksi ya, itu refleks. Ya. Lantas koordinasi gerakan badan atau tangan kaki. Lantas masih lagi itu memori. Habis ini, habis ini. Oh, oke. Iya lah. Terjaga memorinya. Maksudnya ya, ada orang dansa tuh kan habis ini kita harus ngambil step apa ya. Ya. Nah, lupa kan cuma ada. Betul. Nah, lantas ekspresinya, rasa. Disitulah keluar rasa cinta, rasa bahagia. Gitu, tipsnya paling gak dua itu ya teman-teman. Menghindari stres atau menghilangkan stres, olahraga. Tadi lewat seni, terus juga lewat olahraga. Ini luar biasa nih tipsnya dari Pak Dokter. Ini bisa diterapkan nih teman-teman, terutama yang muda-muda ini, ya kan, mencintai seni, mencintai olahraga. Ada contoh soalnya Pak. Ya. Ini contohnya. Itu. Saya udah munduk-munduk, udah bisa ketawa. Ya. Ngomong, tapi kamu kok gitu kan. Betul. Ini contoh nyata lah teman-teman. 86 tahun usianya, tidak pakai tongkat, betul ya? Nggak pernah pakai tongkat ya? Saya nggak pakai tongkat. Nggak pakai tongkat. Yang lucu tuh begini loh. Saya itu kan mestinya sudah operasi katarak juga lama. Tapi kan masih saya tahan terus. Ya itu karena setiap operasi ada bahayanya. Ya. Dan ada resikonya. Ya. Nah, sejak COVID, itu tuh saya karena nggak bisa kemana-mana, saya main biola lagi. Main biola. Awalnya partitur saya tidak bisa baca. Kabur. Nah, mau bisa baca harus besarkan 2 kali lipat. Iya. Tapi karena kita tuh latihan rutin, sekarang saya bisa baca walaupun nggak dibesarkan. Saya tidak perlu ini kacamata sekarang. Padahal tidak dioperasi. Tidak dioperasi. Bisa bilang ya Pak Dokter? Itu ternyata keajaiban alam ini ada. Jadi semua tidak bisa kita terangkan dengan hanya rasio. Iya. Luar biasa. Ya. Siap. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Banyak sekali insight yang kita terima ya teman-teman dari cerita perjalanan hidup dari Pak Dokter Wei Hong Jin atau OHD ya di museumnya yang luar biasa ini, Museum OHD di Kota Magelang. Terima kasih Pak Dokter inspirasinya, mudah-mudahan juga menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk tekan lonceng untuk bisa menyaksikan tayangan kita berikutnya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat